Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Datunisa dengan NIM 1921 122338. Di sini saya akan menjelaskan tugas paper saya tentang aplikasi kuantitatif menggunakan aplikasi Smart PLS. Berikut judul penelitiannya yaitu pengaruh motivasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Adapun hipotesisnya yaitu hipotesis pertama, motivasi kerja berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan kerja. Hipotesis kedua, gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan kerja. Hipotesis ketiga, motivasi kerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis keempat, gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis 5, kepuasan kerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis 6, motivasi kerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Dan hipotesis yang terakhir, gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Berikut gambar model yang telah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan cara mengolah data dengan menggunakan dua pengukuran, yaitu pengukuran outer model dan pengukuran inner model. Yang dimana pengukuran outer model terdapat convergent validity dan uji reliabilitas. Untuk convergent validity dinilai dari nilai loading factor dan nilai AV-nya. Sedangkan yang inner model kita nilai dari uji R-square dan uji hipotesis langsung dan tidak langsung. Kita akan masuk ke data kuesioner yang telah kita sebarkan, yang dimana data kuesioner ini merupakan bahan ujian yang diberikan oleh dosen pengempu kami. Kita masuk ke data kuesioner ya. Ini adalah data kuesioner yang telah kami sebarkan. Di sini terdapat 4 indikator, ada X1, X2, ya, variabel intervening dan variabel Y. Dimana X1 itu motivasi, X2 gaya kepemimpinan, variabel intervening kepuasan kerja, dan variabel Y untuk kinerja. Sebelum kita lanjut ke Smart PLS, sebaiknya kita save data kita ini dengan format CSV dengan cara klik file, lalu save as, lalu kalian terserah bebas milih mau ditaruh di mana file yang kalian mau save. Setelah itu di bagian save as type kita pilih CSV command delimited. Oke, lalu kita klik save dan klik yes. Selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi Smart PLS-nya. Kita buka. Nah, bagaimana cara kita untuk memasukkan data yang sudah kita save dengan format CSV, yaitu dengan klik proyek baru, lalu kita beri nama proyeknya. Oke, lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul klik 2 kali untuk mengimpor data. Kita bisa klik 2 kali untuk mengimpor datanya. Nah, di sini kita akan muncul data yang sudah kita
save dengan format CSV, lalu kita pilih dan open, lalu klik OK. Ya, di sini akan muncul indikator-indikatornya, lalu kita akan masuk ke pembuatan gambar model dengan cara pada bacaan latihan data PLS ini kita bisa klik 2 kali. Nah, indikator-indikatornya berada di bawah. Untuk membuat gambar model kita bisa pilih variabel-variabelnya, yaitu dari X1 sampai X3, X2 sampai X3, X2 sampai X3, M1 sampai M3 dan seterusnya. Kita praktekkan X1 sampai X3 kita pilih, lalu kita drag ke lembar kerjanya. Nah, di sini sudah muncul gambar modelnya. Tapi di sini masih namanya variabel laten. Sekarang kita ganti dengan cara klik kanan lalu ubah nama. Nah, untuk variabel 1 tadi itu motivasi. Oke. Dan untuk variabel selanjutnya kita lakukan dengan cara yang sama. Nah, kalau udah oke, di sini kita rapihkan dulu variabel-variabelnya. Nah, kalau kalian ingin variabelnya yang Y1, Y2, Y3 ini yang kuning ini menghadap ke kanan, ke atas, ke bawah, ke kiri, kalian bisa ubah dengan cara klik kanan lalu klik menempatkan indikator rapi kanan. Nah, jadinya dia lebih rapih. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan variabel tersebut dari variabel 1 sampai variabel Y kita hubungkan untuk membentuk sebuah hipotesis. Oke, yang pertama variabel motivasi kita hubungkan dengan kepuasan kerja. Nah, di sini sudah terbentuk hipotesis, yaitu motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya variabel gaya kepemimpinan ke kepuasan kerja, itu hipotesis kedua, di mana gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya motivasi ke kinerja, ini sudah menjadi hipotesis ketiga, yaitu di mana motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Lalu gaya kepemimpinan ke kinerja, ini hipotesis keempat, di mana gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan hipotesis kelima, ini di kepuasan kerja kita hubungkan ke kinerja, di mana kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Lalu untuk hipotesis 6-nya itu bunyinya motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Dan hipotesis ketujuh, gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan Smart PLS-nya. Untuk mengetahui apakah data kuesioner yang telah kita dapatkan ini
valid atau tidaknya. Dengan cara kita ganti dulu, klik menghitung, lalu kita pilih algoritma PLS. Nah, kita tunggu, lalu kita klik mulai perhitungan. Ya, kita tunggu. Oke, tadi untuk pengukuran pertama yaitu kan pengukuran outer model, yang dimana pengukuran outer model itu terdapat convergent validity. Convergent validity itu dinilai dari outer loading dan nilai AV. Nah, kita lihat sekarang outer loadingnya. Nah, dan ternyata di outer loadingnya data yang kita punya ini masih belum valid. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ada pada outer loading ini atau loading factor ini masih di bawah 0,7. Jadi angkanya menunjukkan berwarna merah, artinya data ini masih belum valid. Bagaimana cara biar agar data ini valid? Kita bisa menghapus nilai dari setiap indikatornya dari yang paling terkecil. Kita bisa lihat di gambar model. Kita ke gambar model. Kita lihat di yang variabel pertama ada x11, x12, x13. Kita lihat yang mana nih yang paling kecil. Oh, ternyata ada yang 0,348. Oke, kita bisa hilangkan yang variabel x1 3. Kita hapus. Nah, kita hitung lagi dengan klik menghitung, lalu algoritma PLS, dan mulai menghitung lagi. Kita cek lagi outer loadingnya apakah masih merah. Oh, ternyata masih, datanya masih belum valid ya, jadi kita harus hilangkan lagi nilainya. Kita cari yang paling terkecil, masih di variabel pertama. Di sini ada 0,536, dimana ini masih di bawah 0,7. Oke, sekarang kita hilangkan, klik kanan lalu hapus. Oke, kita hitung lagi. Nah, begitupun seterusnya sampai nanti yang outer loading ini berwarna hijau. Memperlihatkan bahwa datanya itu sudah hijau atau sudah valid karena syaratnya itu di atas 0,7. Jadi di sini sudah tidak ada di bawah 0,7. Jadi nilai-nilai pada data ini sudah berwarna hijau atau bisa dikatakan valid. Nah, selanjutnya kita akan mengukur validitasnya dengan nilai AV. Kita klik validitas dan reliabilitas konstruk. Nah, kita lihat di sini nilai AV-nya. Nah, dimana untuk nilai AV persyaratannya harus di atas 0,5 baru data itu dikatakan valid. Terus kita lihat, wah ternyata data kita udah hijau semua nih, udah aman. Semuanya sudah di atas 0,5. Dari gaya kepemimpinan dia 0,7, berarti dia sudah di atas 0,5. Kepuasan kerja 0,7, dia juga sudah di atas 0,5. Kinerja karyawan 0,6, dia juga sudah di atas 0,5. Dan motivasi dia juga di angka 1, sudah di atas 0,5. Jadi untuk convergent validity yang dinilai dari loading factor dan nilai AV, datanya dinyatakan valid karena sudah memenuhi kriteria. Yang selanjutnya itu kita lihat dari uji reliabilitas yang diukur dari reliabilitas komposit. Kita lihat di sini. Untuk kriteria reliabilitas komposit yang dimana
nilai atau rata-ratanya harus di atas 0,7 baru dikatakan valid. Nah, di sini datanya juga sudah berwarna hijau. Dia dinyatakan sudah valid karena sudah di atas 0,7. Gaya kepemimpinan 0,8. Dia sudah di atas 0,7. Kepuasan kerja 0,8, di atas 0,7 juga. Kinerja karyawan 0,8, di atas 0,7. Motivasi 1 di atas 0,7. Jadi untuk uji reliabilitasnya dikatakan valid karena sudah memenuhi kriteria, yaitu 0,7. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengukuran kedua, yaitu pengukuran inner model, yang dimana dilihat dari R square-nya dan uji hipotesis langsung dan tidak langsung. Oke, sekarang kita masuk ke uji R square. Sekarang kita sudah masuk di uji R square. Di sini sudah tertera data R square-nya, yaitu untuk kepuasan kerja 0,550 dan kinerja 0,097, di mana kontribusi motivasi kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan memberikan variasi sebesar 0,097 atau 9,7%. Yang kedua, kontribusi motivasi kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja memberikan variasi sebesar 0,550 atau sebesar 55%. Selanjutnya kita akan masuk ke uji hipotesis langsung dan tidak langsung. Yang pertama kita akan masuk ke hipotesis langsung dengan cara klik latihan data PLS, lalu kita klik menghitung, lalu kita klik bootstrapping. Di sini kita pilih jenis tagnya 1 ekor, lalu kita mulai perhitungan. Oke, ini sudah muncul datanya. Oke, di sini sudah ada T hitung dan P value atau signifikannya. Nah, kita akan mulai uji hipotesis yang pertama, dimana hipotesis pertama itu motivasi terhadap kepuasan kerja, yang dimana untuk nilai T hitung ini harus lebih dari 1,96 untuk menyatakan data ini valid, dan untuk nilai P-nya harus memenuhi persyaratan kurang dari 0,5 baru dinyatakan signifikan. Oke, yang pertama yaitu motivasi kerja dan kepuasan kerja, dimana T hitungnya adalah 6,532. Ini dia menandakan bahwa lebih dari 1,96, dan untuk nilai P value-nya yaitu 0,000, dia kurang dari 0,5. Jadi kesimpulannya yaitu motivasi kerja berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, hipotesis kedua, gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja, di mana T hitungnya itu di sini nilainya 4,380. Dia sudah memenuhi kriteria lebih dari 1,96, dan untuk P value-nya 0,00, dia kurang dari 0,5 dan sudah memenuhi kriteria juga. Jadi kesimpulannya yaitu
spesifik untuk menguji hipotesis tidak langsung. Kita klik. Di sini sudah ada nilai statistik dan p-value. Nah, untuk t statistik itu sama, melebihi dari 1,96 untuk dinyatakan signifikan, dan untuk p-value-nya kurang dari 0,5. Oke, yang pertama untuk hipotesis ke-6, motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja memiliki nilai t statistik 0,164, yang dimana ini kurang dari 1,96, dan untuk nilai p-value-nya 0,435, yang dimana nilai p-value-nya lebih besar dari 0,5. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa motivasi kerja berpengaruh tidak signifikan positif terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Untuk hipotesis ke-7, dia memiliki nilai tes hitungnya itu 0,159 atau kurang dari 1,96, dan p-value-nya 0,437 lebih besar dari 0,5. Jadi kita simpulkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh tidak signifikan positif terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Oke. Berikut penjelasan saya mengenai program Smart PLS dengan mengukur dua model, yaitu outer model dan inner model. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.